Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjutkan pertemuan kita pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang al-arayah. Ya, jual beli arayah itu pengecualian dari jual beli muzabanah. Dan ada sedikit kesalahan yang Ana sebutkan. Jadi jual beli arayah itu kan pengecualian. Dan dia ada batasnya. Berapa batasnya jual beli arayah? Di bawah 5 wasak. Dan Ana katakan 5 wasak itu 1 wasak 60 sa', berarti kalau 5 wasak 300 sa', bukan 360 ya. Afwan, itu Ana salah ya. 300 sa'. Karena 5 kali 60 kan 300 ya. Tapi itu sedikit kesalahan. Tapi selanjutnya kita masuk ke hadis yang baru. Tafadhol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a dakhlan qad ubbirat fathamaruha lil bai' illa an yashtarital mubta' wa li muslimin wa man ibta'a 'abdan famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarital mubta'. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjual pohon kurma yang telah dibajri, ditanami dan dipelihara oleh penjual, maka hasil buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan sebaliknya. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa membeli seorang budak, maka harta budak itu menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan lain. Baik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a nakhlan qad ubbirat, barang siapa menjual pohon kurma yang telah dibajri. Di sini diartikan ditanami dan dipelihara oleh penjual. Jadi kata di takbir qad ubbirat diartikan dibajri, sebenarnya nggak tahu di bajri ini ada nggak di KBBI. Tapi biasanya Anda pelajari dengan istilah ditakbir gitu, dari kata qad ubbirat. Apa maksudnya pohon kurma yang telah ditakbir? Ditakbir itu artinya pohon kurmanya mayang kurma betina itu dibuka, kemudian dimasuki serbuk atau serbuk sari yang jantan. Tujuannya supaya kurmanya tumbuh lebih baik, lebih bagus dan lebih banyak, ya. Kalau kurma nggak ditakbir tetap bisa tumbuh, tetap bisa menghasilkan buah, tapi hasilnya nggak semaksimal yang ditakbir. Paham ya? Nah, kalau seorang menjual kurma yang telah ditakbir, dalam takbir ini kan butuh proses, ya. Penjual atau pemilik pohon kurma itu sebelumnya dia harus naik ke pohon kurma, memanjat, kemudian dia hilangkan semua halangannya, kemudian dia kawinkan, ya, dia temukan antara mayang jantan dengan mayang betina, dia masukkan ke dalam pohon yang betina, serbuk sarinya. Itu kan butuh proses. Bisa jadi dia menyewa orang dan dia lakukan itu pohon per pohon. Nah, kira-kira proses tersebut melelahkan atau tidak? Melelahkan. Nah, karena proses tersebut melelahkan dan dia berharap dari proses takbir itu pohon kurmanya menghasilkan kurma yang banyak. Nah, karena dia punya ketergantungan atau keinginan menunggu kurma atau hasil kurma tersebut yang pohonnya telah ditakbir, maka ketika ia menjual pohon kurmanya, ya, hukum asalnya kurmanya itu milik penjual. Hukum asalnya, karena tadi dia telah melakukan takbir. Paham? Illa an yashtarital mubta', kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Contoh misalkan Nabil punya kebun kurma yang semuanya sudah ditakbir ya. Nah, Ana membeli. Hukum asalnya Ana sebagai pembeli itu masih memberikan waktu kepada Nabil sampai kurmanya semua tumbuh kemudian diambil. Baru setelah itu pohon kurmanya bisa Ana pakai. Itu hukum asalnya, ya. Kecuali Ana mensyaratkan hal lain, seperti misalkan, oke, kemarin Anda telah mentakbir, ya sudah harganya dinaikkan lagi nggak apa-apa. Jadi saya membeli bukan hanya pohon, tapi lelahmu tatkala proses mentakbir itu saya beli juga, nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Tapi hukum asalnya kalau nggak ada kesepakatan itu, maka hasil pohon kurma yang telah ditakbir itu milik siapa?
milik penjual karena dia sudah capek melakukan takbir. Nah, kemudian di sini kan mantuk dari mafhumnya, mantuk dari hadis ini atau tekstualnya dikatakan kalau orang ya membeli pohon kurma yang sudah ditakbir, buahnya milik penjual, ya, milik penjual. Tapi kalau misalkan setengah kebun sudah ditakbir, setengahnya belum ditakbir. Tadi kan kita katakan pohon kurma nggak harus ditakbir untuk berbuah, ya kan? Ya. Tapi hasilnya akan lebih maksimal kalau ditakbir. Nah, kalau misalkan ada pohon yang setengah kebun yang pohonnya tidak ditakbir, maka milik siapa? Kira-kira milik penjual atau milik pembeli? Kalau sudah ditakbir kan otomatis milik penjual. Kalau belum ditakbir, penjual. Milik pembeli. Karena hadisnya hanya mengatakan yang milik penjual itu yang sudah ditakbir. Berarti kalau yang belum ditakbir seperti hukum asal, kayak Anda membeli sesuatu dari antum, ya sudah Anda miliki setelah dibeli. Nah, paham ya? Itu, taib. Jadi itu yang berkaitan dengan mentakbir pohon kurma. Taib. Di sini hanya dibahas tentang kurma. Tapi para ulama mengkiaskan selain kurma. Jadi tidak hukum takbir ini tidak harus berlaku pada kurma. Misalkan ada seorang yang memiliki kebun lain yang pohonnya juga harus ditakbir, maka hukumnya juga sesuai dengan ini. Kalau sudah ditakbir, maka buahnya milik penjual. Kalau belum ditakbir, maka buahnya milik pembeli, kecuali jika ada pensyaratan lain di antara keduanya. Taib. Hadis ini mengisyaratkan kepada salah satu kaidah fikih yang bunyinya yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Artinya apa? Kalau diartikan seperti ini. Boleh kalau dia sebagai pengikut, tapi kalau sendiri tidak boleh. Tulis dulu seperti nanti Anda jelaskan. Boleh kalau dia sebagai apa? Pengikut, tapi kalau sendiri tidak boleh. Apa maksud dari kaidah ini? Kita sudah membahas hukum jual beli buah yang masih ada di pohon. Apa hukumnya? Jika dengan niat menunggu matang tidak boleh. Kalau pohon tersebut belum matang, ya, buahnya belum matang, maka menjual menjual buah yang ada di pohon tersebut tidak boleh kecuali dengan syarat dipotong buah tersebut. Kalau pembeli menginginkan kematangan dari buah tersebut, ya, maka harus ada kalau mau terjadi transaksi jual beli, syaratnya buah tersebut harus sudah menunjukkan tanda kematangannya, kan begitu kan? Ya kan? Nah, berarti kita katakan hukum menjual buah yang masih ada di pohon itu dilarang kecuali jika sudah tampak tanda kematangannya. Taib. Ini pohon buahnya baru ditakbir. Jangankan menunjukkan tanda kematangan, tapi ternyata boleh dijual belikan. Paham maksud Anda? Paham nggak? Paham kan? Jadi sebelumnya kita bahas nggak boleh menjual atau membeli buah yang ada di pohon kalau dia belum matang, ya kan? Belum matang nggak boleh. Kapan boleh? Kalau sudah menunjukkan tanda kematangannya. Ini jangankan menunjukkan kematangannya, buahnya aja belum muncul, orang dia baru ditakbir. Ternyata hukum menjualnya sudah dibolehkan oleh Nabi SAW, ya kan? Paham maksudnya? Kenapa dibolehkan? Karena ini bukan jual beli buah, ini jual beli pohon. Makanya yajuzu taba'an, boleh ketika dia menjadi pengikut. Di sini buahnya jadi pengikut, tapi kalau sendiri nggak boleh. Paham? Paham maksudnya? Kalau sendiri nggak boleh. Belum paham antum? Jadi yang di sini yang dijual apa objeknya di hadis ini? Pohon. Berarti kan buah mengikut. Karena di sini objeknya pohon, maka nggak ada permasalahan di sini buahnya matang atau nggak matang, bahkan muncul atau belum muncul nggak ada masalah karena sekarang objek jual belinya itu pohon. Jadi dia boleh sebagai pengikut, tapi kalau disendirikan hukumnya itu nggak boleh. Jual beli buah yang belum matang itu nggak boleh, kecuali dengan syarat dipotong. Paham ya? Contoh lain misalkan, boleh nggak Anda membeli janin sapi? Nah, boleh nggak? Misalkan Ilham punya sapi yang sedang bunting. Sapi ini dikatakan bibit unggul lah misalkan. Ana bilang ke Ilham, Ana mau dong beli janinnya. Boleh nggak dalam Islam jual beli janin sapi? Kenapa?
ada unsur gharar dan jahalah. Misalkan anak udah kasih uangnya, bisa jadi lahir, bisa jadi enggak. Kalau lahir bisa jadi sesuai harapan, ya bisa jadi enggak. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia cacat. Memang dia bibit unggul, tapi kan nggak menutup kemungkinan adanya kecacatan, ya kan? Berarti kan nggak boleh karena ada gharar. Paham? Tapi kalau anak beli ibunya yang lagi bunting, kenapa boleh? Kaidah tadi, ya juzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Paham? Itu penting antum hafalkan, apalagi penuntut ilmu. Ya juzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Taib. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli pohon kurma lah misalkan ya. Ya, jual beli pohon kurma dan pohon tersebut sudah ditakbir, maka pembeli harus memberikan waktu kepada penjual sampai kurmanya itu pembeli harus memberikan waktu kepada penjual yang telah mentakbir pohon-pohonnya itu, diberikan waktu sampai pohonnya itu mengeluarkan buahnya matang kemudian dipetik. Nah gitu. Jadi transaksinya sudah ada, boleh diterima uangnya sama penjual, pembeli sudah menyerahkan, tapi pembeli masih harus memberikan waktu sampai kurma ini berbuah atau pohonnya berbuah, kurmanya bisa dipetik oleh si penjual. Paham ya? Taib. Tafadhal. Masih ada hadis lanjutannya. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, wa man ibta'a 'abdan famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarital mubta'. Barang siapa membeli seorang budak, maka harta budak itu menjadi milik penjual kecuali jika pembeli mensyaratkan lain. Budak itu dalam Islam dia tidak bisa memiliki harta. Kalau budak memiliki harta, misalkan ada budak nih, ya, dia dapat uang, itu uangnya langsung punya majikannya, gitu. Nah di sini ditegaskan, barang siapa membeli seorang budak, maka harta budak itu milik penjual, karena penjual itu tuannya, ya, kecuali jika pembeli mensyaratkan lain. Misalkan saya beli budak ini ya sama uang yang tadi baru dikasih ke dia, misalkan seperti itu, yang ada masalah. Tapi hukum asalnya, ya budak itu hartanya milik majikan. Taib. Antum tahu budak kan? Pernah lihat budak? Gimana terjadinya budak? Nah itu pertanyaan yang bagus tuh. Budak itu kok bisa ada? Jadi budak itu sudah ada dari sebelum Islam ya. Islam itu hanya menghilangkan sistem perbudakan. Bukan berarti Islam menyetujui. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang kafarohnya itu memerdekakan budak, gitu kan? Supaya budak itu musnah. Jadi budak itu terjadi ketika ada peperangan, ya. Misalkan kubu A lawan kubu B. Nah, maka misalkan orang kafir lawan orang muslim. Ya, perang, yang ditawan itu jadi budak. Nah, budak itu bisa diperjualbelikan. Kalau perempuan dia boleh disetubuhi tanpa harus dinikahi. Itu sistem sudah turun-temurun seperti itu sebelum ada Islam bahkan. Itu budak. Taib, selanjutnya, hadis selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu wa fi lafdhin hatta yaqbidahu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma mithluhu. Dari beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya sampai ia memperoleh sepenuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan sampai ia menerimanya secara fisik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sama seperti itu. Baik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, maka jangan dia jual lagi, hatta yastawfiyahu, sampai ia memperolehnya secara sempurna atau sepenuhnya. Dan dalam riwayat lain dikatakan dengan lafaz hatta yaqbidahu, sampai ia menerimanya secara fisik, memegangnya. Ini hadis ini membahas tentang syarat menjual sesuatu. Kalau antum sebagai penjual, kapan antum boleh menjualkan barang antum? Ketika antum telah menerima barang tersebut dari penjual sebelum antum. Itu syaratnya, bukan asal membeli. Misal antum baru jual online, baru membeli barang online. Antum misalkan beli bubuk matcha misalkan ya. Belum sampai nih ke tempat antum bubuk matchanya misalkan. Tapi antum udah mau jual lagi, boleh nggak? Belum, karena antum belum menerimanya, belum mengqabadnya. Sampai antum sudah terima, baru antum boleh jual. Itu syarat menjual sesuatu, ya. Jadi belum cukup antum membayarkan uang antum, belum. Sampai antum harus
mengqabadnya, menistifanya, menerimanya secara sepenuhnya. Dalam hadis hatta yastawfiyah, lafaz lain hatta yaqbidah. Nah, apa hikmahnya? Islam kan agama sempurna ya. Kenapa kok itu dilarang? Ya, kenapa dilarang? Jawabannya karena sebuah barang kalau dia belum di tangan antum, bisa jadi penjual sebelum antum ya itu tidak jadi memberikan barangnya ke antum, sedangkan antum sudah menjualnya. Kira-kira pembeli dari antum bisa sakit hati nggak? Sakit. Nah, makanya dilarang. Tapi ketika barang tersebut sudah ada di tangan antum, kan nggak ada kemungkinan itu, ya itu. Tapi kalau misalkan penjual sebelum antum tahu, ya kalau ternyata barang yang tadi ada sama dia bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, penjual pertama, antum pembeli, gitu ya. Misalkan barangnya itu pulpen, antum menjualkan pulpen ini seharga 20.000, sedangkan antum membeli dari dia 10.000. Kira-kira penjual pertama kalau tahu pulpennya bisa dihargain 20.000, ya, dan pulpennya masih sama penjual pertama, dia akan cari cara untuk bisa menjualnya langsung ke pembeli antum, ya kan? Tapi kalau barang itu sudah sama antum, maka itu tidak terjadi. Taib. Dalam Islam ada kaidah yang berbunyi, nah ini kaidah lagi, antum boleh tulis, bunyinya al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman. Artinya itu keuntungan itu sebanding dengan resiko. Keuntungan itu sebanding dengan resiko. Ini hadisnya, ini lafadz kaidahnya dari Nabi SAW. Jadi ceritanya ada orang yang membeli budak. Budak itu cacat, memiliki cacat yang tidak diketahui oleh pihak pembeli sebelumnya. Tapi budak tersebut sudah dipakai sama pembeli, sudah digunakan, sudah dimanfaatkan lah. Tapi ketika ketahuan cacatnya, maka dia kembalikan, ya, dia kembalikan kepada penjualnya. Ya, contohnya misalkan Ilham punya budak, Ana membeli dari Ilham. Ternyata ketika Ana sudah manfaatkan beberapa hari, ketahuan cacatnya, Ana kembalikan ke Ilham. Oh, ini budak antum ada cacatnya. Tentu Ilham mengembalikan uang Ana dong, ya kan? Misalkan Ana beli budaknya 5 juta, Ilham kembalikan 5 juta. Nah, tapi ternyata Ilham meminta hasil yang telah dihasilkan oleh budak Ana, oleh budak tersebut selama beberapa hari di bawah Ana, paham? Budak tersebut misalkan udah 1 minggu sama Ana sudah minta dia untuk bekerja banyak, bekerja di beberapa tempat yang menghasilkan uang. Nah, Ilham minta uang tersebut selama 1 minggu. Saya juga mau dong, itu kan budak saya. Nah, maka dalam kasus ini kata Nabi, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu sebanding dengan resiko. Apa maksudnya? Jadi ketika budak tersebut sama Ana, cacat ya kan, budak tersebut memiliki kecacatan. Cacat tersebut ketika masih bersama Ana selama 1 pekan, siapa yang menanggung? Saya kan. Nah, maka keuntungan yang dihasilkan itu sebanding lurus dengan resiko yang Ana tanggung. Paham? Ana kan menanggung cacatnya budak. Maka keuntungan yang dihasilkan oleh budak yang sebenarnya cacat tersebut itu hak Ana. Itu kaidah dalam Islam. Ini bisa dipakai di banyak hal. Al-kharaju bid-dhaman. Ini keadilan Islam. Jadi Islam itu memperhatikan yarhamukallah afwan. Memperhatikan keadilan. Jadi dalam Islam nggak bisa itu seorang menutup resiko, kemudian membuka peluang keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya seperti ini, riba itu kan Ana minjamkan ke antum ya uang, dan Ana mau uang tersebut berlipat ganda. Contoh misalkan Ana minjemin antum 10 juta, Ana nggak mau tahu, pokoknya antum harus kembalikan 15 juta. Ini kan Ana nggak punya resiko. Ana pokoknya untung 5 juta. Berbeda dengan sistem mudharabah. Antum tahu sistem mudharabah? Bagi hasil. Misalkan Ana punya 10 juta, ya. Antum pintar buat siomay. Ana kasih antum 10 juta beli gerobak, beli wajan, beli panci. Kemudian sewain tempat di pinggir jalan. 10 juta tuh. Ya, Ana kasih 10 juta bagi hasilnya 50-50 ya. Kalau misalkan itu beneran untung, bisnisnya jalan, ya udah 50-50.
Tapi kalau ternyata bisnis tersebut rugi, Anda nggak boleh minta lagi 10 juta. Nah, berarti ada resiko yang Anda tanggung. 10 juta itu bisa hilang sama sekali kan. Tapi karena ada resiko yang Anda tanggung, Anda berhak mendapatkan kharajnya. Paham kan? Keuntungannya. Itulah makna dari hadis al-kharaju bid-dhaman. Nah, kita balik lagi ke hadis tadi. Kalau orang belum megang barang yang mau dijualnya, dia sudah bisa mendapatkan keuntungan, padahal dia nggak menanggung resikonya. Jadi barang kalau sudah ada di tangan Ana, misalkan Ana punya pulpen, Ana nggak tahu nih, pulpen ini ternyata macet, tintanya tiba-tiba nggak bisa dipakai, ya. Ketika Ana jual barang ini, kan ada kemungkinan macet kan, pulpennya. Nah, maka ketika pembeli dari Ana merasakan ini ada cacat pulpen ini, oh ya sudah, kembalikan ke Ana. Maka adanya resiko yang Ana tanggung berupa macetnya pulpen sebanding dengan keuntungan seandainya pulpen ini nggak kenapa-napa. Paham ya? Nah, dengan menjual sesuatu yang belum ada di tangan antum tuh kayak nggak punya resiko, tapi sudah membuka peluang. Nah, maka jual beli sesuatu yang belum antum pegang itu bertolak belakang dengan hadis Nabi al-kharaju bil-dhaman. Paham? Baik. Itu yang berkaitan dengan hadis ini. Nah, kemudian berbicara tentang cara qabd, cara menerima barang, itu sesuai dengan urf. Ya, berbeda dari barang satu ke barang yang lain. Kalau misalkan Anda jual beli pena, ya sudah. Dengan antum terima penanya, antum sudah boleh untuk menjual pena tersebut. Tapi kalau misalkan jual belinya itu rumah, gimana cara megang rumah? Dengan diserahkan kunci atau sertifikat, gitu ya. Kalau kunci dan sertifikatnya sudah antum pegang, antum boleh menjual rumah tersebut. Ya, paham ya? Jadi sesuai urf. Jual beli mobil, ya sudah diserahkan kunci mobil, ya sudah diserahkan misalkan BPKB atau STNK, ya sudah, antum boleh menjualnya kembali. Taib. Yang dilakukan oleh bank dalam sistem KPR, itu bank sudah menjual rumah sebelum dia memilikinya. Ya, ini anak kasih tahu aja. Kalau antum mau beli rumah secara nyicil, ya, secara kredit, itu antum datang ke bank, bank akan tanya mana rumah yang ingin antum beli. Antum tunjuk tuh perumahan A, ya, rumah A di perumahan tertentu, ya, misalkan ya perumahan unitnya A di perumahan A gitu ya. Kemudian bank lihat, bank tahu nih harga rumahnya 500 juta. Dia belum ada akad apapun sama pemilik rumah tersebut. Dia langsung ngejual ke antum, oke, saya jual ke kamu 750 juta. Langsung dijual, ya. Syaratnya antum tanda tangan, tek cicil ke bank selama beberapa tahun, misalkan 15 atau 20 tahun. Ya, setelah antum sudah tanda tangan, baru bank beli. Nah, bank di sini punya resiko nggak? Nggak punya kan? Karena antum sudah tanda tangan, antum sudah mau nyicil, sudah dia pasti untung 250 juta. Belum lagi kalau antum nggak bisa bayar beberapa bulan, ya, nombok lagi kan? Nah, tapi bank nggak punya resiko, rumah tersebut hilang. Karena rumah tersebut udah pasti antum beli. Nah, makanya di salah satu bank di Saudi, Bank Rajhi, sistemnya beda, ya. Jadi sistemnya begini, kalau antum mau beli rumah, itu bank tersebut akan melihat mana rumah yang sekiranya antum mau beli, dilihat, ini potensi nggak seandainya antum mundur. Paham maksudnya? Kalau misalkan antum mundur, kira-kira masih bisa nggak saya jual nih rumahnya? Dilihat dulu, nggak sembarang rumah. Ketika dia lihat dan sudah ada kemungkinan potensi rumah ini laku seandainya antum nggak jadi beli, maka bank tersebut beli dulu rumah tersebut, ngambil resiko, baru dijual ke antum. Nggak apa-apa harganya 750 juta, nggak ada masalah. Yang penting dia ngambil doman dulu sebelum menetapkan kharaj. Nah, paham? Taib. Itu yang berkaitan dengan pelajaran malam ini. Jika ada pertanyaan, Anda persilahkan. Silakan Pak Akbar. Ini menarik sekali nih Ustadz. Saya jadi ingat. Jadi kalau ini banyak dilakukan ya kita nih. Misalkan ibu-ibu PO, dia jual masakan, misalkan soto lah atau pecel lah. Dia share ke teman-temannya atau ke grup atau apa ya. Besok menunya ini, siapa yang mau pesan silahkan. Ya. Jadi artinya kan pesanan terjadi.
kemudian masaknya baru setelah itu. Misalkan ada pesanan 10, baru dia masak 10 gitu kan. Tapi transaksi uangnya bisa bayar dulu, bisa belakangan. Masya Allah. Setelah ada masakannya. Nah, terus kedua, pre-order. Misalkan yang paling inilah handphone lah ya. Yeah. Handphone itu kalau pre-order kan lebih murah. Nah, kalau pre-order itu berarti transaksi langsung terjadi, karena kan kita harus bayar di depan. Tapi barangnya belum ada. Yang jual itu belum ada barangnya. Barangnya masih dibikin di pabrik. Bisa PO itu kan bisa misalkan sebulan lagi gitu kan. Handphonenya sebulan lagi jadi, tapi dengan spesifikasi yang jelas. Tapi belum ada kejelasan juga. Itu akan terjadi. Ya, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pernah singgung nggak ini? Namanya jual beli apa? Jual beli salam kan masuknya. Masya Allah. Sebenarnya kalau mau ana jawab sekarang bisa. Cuma pembahasan jual beli salam masih di 1-2 hadis selanjutnya. Ya, jadi jual beli salam itu memang dia pengecualian dari jual beli biasa. Jadi kan jual beli pada umumnya itu syaratnya barangnya sudah harus antum megang, baru boleh antum jual. Ya. Jual beli salam itu kita menjual sesuatu secara kriteria saja, spesifikasi. Kita belum punya barangnya, tapi kita menjual kriteria secara rinci, secara dakik. Ya, spesifikasinya kita sebutin bla 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 gitu ya. Ini boleh karena adanya hajat. Nah, antum ingat kaidah kemarin, ma hurrima saddan lidzari'ah ubiha indal hajatir rajihah. Sesuatu yang dilarang karena untuk menutup wasilah, maka diperbolehkan ketika ada hajat. Nah, jual beli salam ini kenapa diperbolehkan? Itu karena adanya hajat. Jadi ibarat petani, baik petani gandum atau petani kurma, itu mereka itu kan bukan kayak pekerja misalkan yang kerja dibayar bulanan ya. Mereka itu keuntungannya ya setiap panen. Petani-petani itu kan keuntungannya setiap panen. Nah, namanya keuntungannya setiap panen itu kan mungkin aja ada kebutuhan darurat yang membuat dia menghabiskan uang yang seharusnya adalah uang dia selama setahun atau selama 6 bulan. Akhirnya dia nggak punya uang. Apa yang dia punya? Kebun yang masih ditunggu kapan panennya. Nah, dia bisa jual beli, dia bisa menjual barang tersebut, misalkan padi. Ya, dia bisa menjual padi. Padinya belum matang atau belum ada bahkan. Tapi dia bisa jual ke orang dengan sistem jual beli salam. Dia jual kriteria padinya, saya punya beras rojo lele misalkan dengan grade A ya. Biasanya kalau sudah masuk di pasaran dia per kilonya 15.000. Tapi beli aja dulu sama saya sekarang 12.000. Ya, beli terserah mau berapa kilo, berapa kuintal, tapi bayarnya harus cash. Maka nanti ketika sudah waktunya panen dia berikan sesuai dengan yang dia jual. Misalkan dia pembelinya belinya 1 kuintal, ya dia harus berikan 1 kuintal. Itu jual beli salam. Nah, PO wallahu alam, apakah kalau PO-nya itu dari pabriknya, dia bisa dikatakan jual beli salam. Bisa dikatakan beli salam. Misalkan pabrik A ya mengiklankan HP dia yang baru akan rilis, tapi dia udah kasih tahu spesifikasinya dan sudah banyak yang ngantri. Itu masuk ke jual beli salam atau istisna, karena dia masuk ke penjualnya itu membuat sesuatu. Tapi kalau antum ke Singapura, nah, kemudian siapa mau beli ini gitu ya, itu masuknya ke wakalah. Wakalah itu mewakilkan. Wakalah bil ujroh. Nah, antum minta tolong bayarin upahnya. Nah, misalkan harga di sana $5, tapi karena ada jasa jadi $7 misalnya. Just tip itu masuknya ke wakalah. Gitu. Perinciannya sih harusnya masih ada di 1 atau 2 pertemuan lagi, tapi insyaallah sedikitnya sudah terjawab ya Pak ya. Kalau reseller Ustaz, jadi misalkan saya akan jual lagi barang, misalkan saya ambil dari distributor 100.000, saya akan jual 120.000. Nah, barangnya ini saya belum pegang nih, cuma udah ada pesanan, tapi sudah pasti kan saya udah ada kerjasama nih, gitu. Kalau barangnya bisa dispesifikasi secara rinci nggak ada masalah, insya Allah. Spesifikasinya, jadi ibaratnya masuknya bisa ke ju'alah. Ju'alah itu sayembara. Jadi akadnya ju'alah itu begini. Barang siapa yang bisa melakukan ini, maka saya akan kasih ini. Nah, itu bisa masuk ke reseller yang nggak megang barang. Kamu kok bisa jualin ya. Reseller yang afiliator.
Jadi antum nggak pegang barang, tapi kalau setiap ada orang yang beli barang tersebut dari antum dapat fee. Itu masuknya ju'alah. Oh bukan, ya ini barang aja sih biasa. Jadi barangnya sudah dipegang? Belum. Jadi misalkan pagi saya dapat pesanan, ya kan, barang ini. Artinya fee-nya itu diberikan per barang kan? Per barang. Ya masuk ke mirip ju'alah tadi. Jadi Berarti seakan-akan. bisa ya? Hah? Bisa berarti bisa, ya? boleh. Walaupun belum dipegang, cuman maksudnya ini udah biasa. Oh masih ada di gudang gitu, misalnya saya bilang gitu. Tinggal saya kontak distributor. Ada pesanannya 5 gitu, kirim ya gitu. Jadi habis itu saya jual gitu kan, nggak masalah ya? Insya Allah nggak masalah. Tapi ada praktek di pasaran yang sebenarnya bisa dikoreksi. Misalkan gini, biasanya kan kalau di pasar itu kan jualannya mirip-mirip ya. Misalkan antum jualan sayuran atau bumbu-bumbu atau rempah-rempah, ada orang mau beli cabai ke antum, kebetulan cabai antum habis, antum jangan langsung jual. Misalkan pembeli datang ke antum, saya mau beli cabai misalkan 100 gram. Oh ya 100 gram, misalkan berapa harus gram? Misalkan 25.000 ya, misalkan 25.000. Antum padahal udah nggak punya cabai, jangan antum langsung jual. Antum bilang, oh 100 gram ya pak, tunggu sebentar. Antum beli dulu ke toko sebelah. Namanya sesama pembeli kan, penjual kan biasanya ada harga di bawah kan. Antum beli 100 gram, antum ambil, nggak apa-apa utang. Berapa 100 gram antum 20.000, oke saya beli ya 100 gram, baru antum jual. Jangan langsung antum bilang 25.000 pak, antum langsung terima. Cabainya belum ada sama antum. Antum sudah mengambil kharaj padahal nggak ada doman. Paham ya? Itu contoh yang diberikan nama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam daurah beliau di Dubai. Ya, begitu kalau terjadi di pasaran-pasaran. Ada pertanyaan apa? Biasanya kan ada pertanyaan. Baik, kita cukupkan insyaallah pertemuan pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.